Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu kembali. Sebelum kita memulai, mari saya ajak teman-teman yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pada malam hari ini bersama dengan teman-teman kami yang berkumpul. Pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan menjagai kami, memberkati kami. Kami mau memuji Engkau dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami apa yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, pimpin jam waktu kami ke depan. Atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita membuka mata kita, ketika kita melihat hidup kita akan tercengang, kita akan tersanjung dan bahkan bisa terkagum akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terus mencari Tuhan, mencari sukacita yang sejati itu supaya kita bisa mengenal Tuhan dalam dan lebih lagi. Kita angkat satu pujian, Mengenalmu. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Count Your Blessing, hitung berkatmu.
Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tak tercenggamkan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu? Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya, Pendeta Nyoman. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, kebukakan rahasia kebenaran-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti, boleh memahami kekayaan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat 17 sampai 18. Mari kita membaca. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara, tema kita hari ini menghitung berkat Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang berkat, seringkali orang mengkaitkan itu dengan keberhasilan atau kesuksesan. Itu cara pandang manusia. Ya. Tapi cara pandang Tuhan tidak, saudara. Berkat tidak melulu kesuksesan. Tapi ada hal-hal yang juga merupakan berkat Tuhan. Contohnya misalnya kesehatan. Kesehatan itu berkat yang sering kali kita tidak sadari. Waktu kita sakit baru kita tahu bahwa kesehatan begitu berharga. Kesehatan berkat Tuhan, apalagi sekarang saudara ya. Zaman Covid seperti ini, kesehatan begitu berarti. Saudara, ada satu statement mengatakan begini. Uang tidak dapat membeli kesehatan, tapi dengan uang kita bisa dengan kesehatan kita dapat mengumpulkan banyak uang. Artinya apa saudara? Kesehatan itu jauh lebih penting. Ya. Nah saudara, sadarkah kita bahwa kesehatan itu adalah berkat yang kita tidak sadari yang Tuhan berikan setiap hari. Contoh lain, selain kesehatan, yaitu apa saudara? Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Betapa berartinya damai sejahtera yang Tuhan berikan yang sering kali kita tidak sadari. Orang memiliki banyak uang pun tidak akan ada artinya. Kekayaan bagaimanapun besarnya tidak ada artinya kalau di dalam rumah tangganya mereka tidak ada rasa damai. Mereka katakan nonsense, nothing, semuanya nggak ada artinya. Kenapa? Karena damai sejahtera itu penting dan Tuhan berikan itu kepada kita anak-anaknya yang sering kali kita tidak sadari. Dan masih banyak berkat yang lain saudara ya. Nah saudara, kalau kita mau belajar menghitung berkat Tuhan, mari kita belajar dari seorang yang bernama Daud ya. Bagaimana Daud
menghitung berkat Tuhan. Nah, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sana dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ya, di sini kita melihat ada Daud sepertinya mencoba menghitung pikiran Tuhan, ya, dari perbuatannya atau dari karyanya. Apa yang dilakukan Daud ini sebetulnya dia sedang menghitung berkat Tuhan atas dirinya, begitu ya. Nah, saudara, di sana tadi muncul kata sulit. Betapa sulitnya mengerti pikiran Tuhan. Di sini Daud menyadari, ya, betapa sulitnya dia memahami, membaca pikiran Tuhan. Kenapa, saudara? Karena otak manusia itu hanya segenggam, sedangkan Allah itu tidak terbatas, saudara, ya. Bagaimana mungkin manusia bisa membaca pikiran Tuhan? Kalau manusia bisa membaca pikiran Tuhan, dia bukan Tuhan lagi. Ya. Nah, saudara, seorang yang bernama Agustinus, salah seorang bapak gereja yang mungkin yang sekolah teologi lebih mengenal gitu, karena banyak buku-bukunya tulisan sampai hari ini masih dipakai, saudara. Nah, saudara, dia mencoba untuk memahami Allah dengan pikirannya atau dengan otaknya, saudara. Sampai satu kali dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia berjalan di tepi pantai. Lalu dia melihat satu pemandangan yang aneh. Seorang kakek tua, saudara, ya, dengan menggunakan gayung, ya, centong itu, ya. Kemudian menggunakan centong itu mengambil air laut lalu memindahkan ke darat. Begitu terus diambil. Lalu aku sudah percaya, ngapain lah bapak ini, kok nggak ada kerjaan gitu, saudara. Lalu dia bertanya, Pak, Bapak melakukan apa sih, katanya. Lalu kakek tua itu, bapak tua berkata, saya sedang mengosongkan air laut. Hah? Bapak mengosongkan air dengan menggunakan gayung itu? Iya, katanya. Ya mana mungkin. Saudara, ketika dia berkata demikian, Tuhan kasih hikmat, itulah kamu Agustinus. Dengan otakmu yang segagap mencoba memahami aku yang tidak terbatas. Saudara, manusia gak mungkin bisa menyelami Allah, membaca pikiran Allah yang tidak terbatas itu. Kenapa? Karena kita sangat terbatas. Saudara, hal yang sama juga diungkap oleh Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat 9. Di sana dikatakan, setinggi langit dari bumi demikianlah perbedaan antara rancangan Allah dengan rancangan kita manusia. Antara langit dan bumi. Tidak terhitung, saudara. Betapa jauhnya, saudara. Bahkan Paulus juga pernah berkata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia itu dilakukan oleh Allah. Pernah sudah mengalami seperti itu ketika mengalami masalah? Mungkin saudara berkata dalam hati, harusnya Tuhan tuh buat ini loh, harusnya begini loh Tuhan. Tapi Tuhan kerjakan berbeda. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita anak-anaknya. Bahkan, saudara, apa yang kita doakan yang diberikan oleh lebih dari apa yang kita doakan. Artinya apa, saudara? Tidak kita bisa membaca pikiran Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat Daud, semakin dia merenungkan, semakin dia menghitung berkat Tuhan atas dirinya, semakin dia tidak bisa menghitung. Kenapa? Saking banyaknya. Bahkan dikatakan lebih banyak daripada pasir. Saudara pernah jalan-jalan ke pantai? Pada yang tidak pantai Cermin? Pasti pernah, ya. Pernah menghitung pasir? Ya, Pok Suni ngapain ngitung pasir, gak ada kerjaan. Iya, memang gak ada kerjaan, saudara. Tapi kalau kita menghitung pasir gak mungkin, saudara, begitu banyak. Demikian juga dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita menghitung jumlah berkat Tuhan, semakin banyak dan semakin tidak terhitung. Bahkan dikatakan ketika kita berhenti menghitung, berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Amin. Itu luar biasa. Bahkan Allah sudah memberikan yang terbaik. Yaitu apa, saudara? Anugerah keselamatan. Itu berkat yang terindah yang Allah berikan. Dan kita tidak akan sanggup bayar dengan apapun. Bahkan dengan seisi dunia ini. Kita tidak sanggup, apa? Harganya sangat mahal. Yaitu dibayar dengan harga darah Yesus. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita menerima berkat yang terindah. Berkat yang termahal. Ya, yang luar biasa. Yang lain-lainnya itu bonus, saudara, ya. Anugerah Tuhan keselamatan itu adalah berkat yang luar biasa. Yang lainnya itu hanya bonus.
saya katakan ya. Jangan pernah menjadikan kekayaan kita sebagai berkat terbesar, saudara. Kalau itu yang terjadi, maka saudara akan kehilangan damai sejahtera. Kenapa, saudara? Karena di mana hartamu berada, di situ hartamu berada. Waktu hartamu habis, habis pula hidupmu, gitu ya. Nah, saudaraku, jangan pernah jadikan kekayaanmu sebagai harta terbesar, saudara. Tapi anugerah Allah itulah harta terbesar kita. Nah, saudara, mengapa kita harus menghitung berkat Tuhan? Ada beberapa alasan, saudara. Ya. Alasan yang pertama, saudara, yaitu karena hal itu akan menimbulkan rasa kagum kita dan hormat kita kepada Allah. Ya. Saudara, tadi sebelum firman Tuhan ada lagu ya, hitung berkat satu persatu, maka kamu akan kagum olehnya. Saudara, kagum di sini kita harus hati-hati, saudara. Kagum kepada siapa? Kepada berkatnya atau kepada Tuhan sumber berkat? Saudara, saya pernah komplain dengan sebuah lagu. Lagu itu mungkin saudara sangat mengenal lagu itu ya. Ayatnya itu, bukan ayatnya. Bait lagu itu mengatakan begini. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Saya katakan kepada anak muda, ganti saya bilang gitu. Masa sempat? Sempat itu sesaat. Selalu. Saya suruh ubah selalu. Mereka nyanyikan selalu membuatku terpesona. Kebetulan saudara ada pembicara dari Jakarta kami undang waktu saya melayani di Brian, saudara. Nah, dia sharing, lalu dia singgung lagu ini, dibilang saya komplain kepada penciptanya, langsung kepada penciptanya. Bapak gimana sih? Kenapa cuma sempat? Lalu pencipta lagu itu mengatakan begini. Kita boleh kagum atas berkat Tuhan hanya sesaat. Kalau kita terus itu bahaya. Kenapa? Kita bisa lupa dengan sumber berkat. Harus alihkan pandangan kita kepada Sang Pemberi berkat. Oh gitu ya. Ubah lagi saya katakan. Ubah, jangan selalu sempat. Kita boleh sempat kagum sesaat aja. Tapi harus pandangan kita kepada Sang Sumber berkat. Supaya kita tidak kehilangan berkat yang sesungguhnya. Ya. Saudara, dengan menghitung berkat Tuhan ini, saudara, kita menjadi orang yang tidak lupa diri. Gitu ya. Tapi justru membuat kita semakin kagum dengan Tuhan. Bahkan kita hormat kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menghitung berkat Tuhan? Yaitu ini akan membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, berkat seringkali menjadi ujian terberat manusia. Saudara, jangan berpikir bahwa kemiskinan ujian terberat. Enggak, saudara. Banyak orang ketika miskin, ketika bangkrut, justru mereka mencari Tuhan. Nangis cari Tuhan. Saya katakan kemiskinan atau masalah bukan ujian terberat. Ujian terberat justru ketika kita berhasil, ketika kita sukses, saudara. Saudara, di Jakarta ada seorang jemaat Tuhan. Ini saya mendengarkan sharingnya. Dia datang kepada pendeta. Musa, doakan suami saya mau ada tender gitu ya. Ada proyek. Pendetanya mendoakan sungguh-sungguh supaya menang suaminya. Menang, saudara. Begitu menang, saudara, waduh, melimpah kekayaannya. Dia mulai banyak simpanannya, saudara, di berbagai bank simpanannya, bahkan di perumahan juga. Saudara, maksud tahunya ada simpanannya, ada istri mudanya di perumahan. Suaminya mulai jarang pulang. Lalu istrinya datang lagi cari pendeta yang sama. Musa, doakan kami. Kenapa? Tender lagi. Bukan Musa, doakan kami seperti dulu lagi. Kami nggak kaya tapi suami saya pulang. Lah, kamu gimana sih? Sekarang suami saya jarang pulang. Dia punya simpanan di perumahan. Nah, saudaraku yang sedang Tuhan, saya mau katakan keberhasilan itu bisa menjadi ujian terberat bagi manusia. Nah, saudaraku yang sedang Tuhan, seringkali juga orang ketika berhasil bisa lupa diri dan berkata, ini semua karena saya, ini semua jerih payah saya, bahkan saya mulai dari nol. Dia lupa kalau Tuhan yang memberikan kesehatan. Bagaimana kalau Tuhan tidak beri kesehatan? Dia akan tidak sanggup bekerja. Tidak mungkin dia dari nol kalau bukan Tuhan yang memberkati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dengan bersyukur kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, saudara, itu bukan milik kita.
Kita ini hanya sebagai bendahara Tuhan. Seorang anak remaja saya dulu pernah datang kepada saya. Dia jujur katakan begini, Cuan tahu, waktu itu belum usia ya, Cuan tahu, tolong saya. Saya itu nggak pingin sombong, tapi kok saya sombong? Loh, kenapa begitu? Aku juga nggak tahu. Saya nggak pingin sombong, tapi kok saya sombong ya? Muncul kesombongan. Karena dia anak orang kaya. Saya katakan begini, mungkin karena kamu anak orang kaya. Kamu punya pabrik jin, celana jin. Orang tuamu mampu, kamu punya segalanya. Iya juga ya. Caranya gimana supaya nggak miskin? Gampang. Sekarang kamu harus yakin bahwa apa yang dimiliki orang tuamu itu bukan punya orang tuamu. Memang kamu pewarisnya, itu bukan milik kamu, tapi milik Tuhan. Kamu itu hanya bendahara. Orang tuamu hanya bendahara, hanya dititipkan Tuhan. Maka kamu gak akan sombong. Oh gitu ya? Iya. Wah, sekarang dia sudah jadi bos saudara ya. Nah saudara, kalau kita menjadi apa yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi Tuhan sedang percayakan kepada kita, karena nanti suatu saat kita akan dituntut tanggung jawab. Maka kita hanya bendahara. Sama dengan orang kerja di bank saudara. Uangnya sampai satu kamar tuh uang semua saudara. Tapi bukan uangnya dia kan. Apakah dia bisa sombong? Enggak, itu bukan punya saya kok. Nah kalau kita sadari bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita tapi milik Tuhan, maka kita tidak akan lupa diri. Yang ada adalah bersyukur kalau Tuhan percayakan. Amin. Ya oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Yaitu akan membuat kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan dalam keadaan apapun dan tidak bersungut-sungut. Saudara, seorang utusan Injil bernama Benjamin Weir. Dia disandra di Libanon dan dipenjara selama 16 bulan. Saudara, dalam wawancara ketika dia keluar dari penjara, saudara, wartawan menanyakan, bagaimana Bapak Benjamin engkau bisa melewati masa yang sulit dalam penjara? Tidak mengenakan bukan? Mungkin tidak bebas dan sebagainya, sangat terbatas, mungkin keadaannya tidak menyenangkan. Bagaimana engkau bisa melewatinya? Saudara, para wartawan kaget ketika mendengar jawaban Benjamin Weir itu. Benjamin Weir mengatakan begini, ya aku lakukan dalam penjara adalah menghitung berkat-berkatku. Loh, emang Bapak di dalam penjara dapat berkat apa? Waktu aku bisa mandi, aku bersyukur aku masih bisa mandi. Waktu aku makan sayur-sayuran saja di penjara, aku bersyukur. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri dalam penjara. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jawaban ini mengejutkan mereka. Ternyata di saat-saat tertentu ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa menikmati berkat Tuhan itu. Amin saudara. Dan kita tidak akan bersungut-sungut. Paulus dan Silas bagaimana ketika dalam penjara, dipasung kaki dan tangan mereka, ditaruh di bawah penjara bawah tanah gitu ya, gelap dan sebagainya. Tapi mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa bersyukur. Ya. Justru ketika mereka bisa bersyukur, saudara, mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang di dunia ini tidak bisa bersyukur. Walaupun dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Sama seperti anak sulung. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara ya. Dia memiliki bapak yang kaya, tetapi dia tidak pernah menikmati. Dan yang terakhir dia bersungut-sungut. Sayang sekali saudara, memiliki kekayaan tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, umat Israel pernah bersungut-sungut di padang gurun. Padahal Tuhan sudah sediakan semuanya. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Mana? Daging, burung puyuh, Allah sudah siapkan. Mereka butuh air, Allah sudah siapkan. Tapi kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka tidak bisa bersyukur. Tapi ketika mereka belajar bersyukur, menghitung berkat Tuhan, justru mereka katakan, Tuhan terima kasih. Harusnya kami tidak bisa hidup di padang gurun. Tapi karena Tuhan, maka kami bisa hidup. Siapa yang bisa hidup di padang gurun 40 tahun? Nggak menanam, nggak menabur. Panasnya luar biasa, dinginnya luar biasa malam hari. Tapi bagaimana mereka hidup? Sandalnya mereka nggak rusak. Tapi kalau mereka belajar menghitung berkat Tuhan, mereka akan bersyukur. Amin saudara. Nah saudara, orang yang bersyukur selalu bisa menikmati hidup walaupun mungkin makan seadanya. Tapi orang yang tidak bersyukur, ya sekalipun berlimpah-limpah berkatnya, tapi mereka tidak bisa menikmati, yang adalah bersungut-sungut. Mari kita belajar saudara ya, menghitung berkat Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur, maka kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Nah sekarang yang keempat, ya
Kenapa kita perlu menghitung berkat Tuhan? Itu akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan dan hidup bergantung kepadanya. Saudara, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Sudah setiap hari Allah selalu menyediakan berkat-Nya, baru setiap pagi. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan Allah menyediakannya ketika kita tidur. Artinya apa saudara? Tanpa sepengetahuan kita Allah sudah siapkan itu buat kita. Allah sudah sediakan secara ajaib. Amin saudara. Ya. Nah saudara, saya mau cerita sedikit bagaimana Tuhan menyertai saya, yang membuat akhirnya saya belajar setia kepada Tuhan karena Dia memelihara hidup saya. Saudara, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya sebetulnya berpikir dulu jadi hamba Tuhan tuh kere gitu ya, miskin gitu ya. Itulah sebabnya saya sengaja menolak panggilan itu selama 7 tahun. Saya mengumpulkan uang gitu ya. Saya mengumpulkan uang banyak, nanti saya sekolah kuliah STT saya nggak usah dibayar. Waktu menjadi hamba Tuhan saya pun sudah punya tabungan, saya nggak perlu dikasih honor dan sebagainya. Itu pemikiran saya. Saya begitu kerja masuk di bursa komoditi, begitu masuk saya investasi 10.000 US, uang paman saya, mamuse ya, termasuk mamuse saya, termasuk kakek saya, nenek saya, papa saya, dan kumpul jadi 10.000 US gitu zaman itu. Begitu masuk berapa minggu, los habis. Aduh, padahal tadinya satu hari bisa untung $100. Waduh. Nah saudara, saking tidak bisa menahan diri, serakah, akhirnya hilang. Wah, begitu hilang saya berhenti kerja, saya bekerja bayar utang, bayar bunga, bayar utang karena saya bungakan gitu. Sampai selesai, saya nyerahkan diri kepada Tuhan tanpa bawa uang. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Tuhan mau saya bergantung kepada Dia. Dia mau saya sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan ketika saya masuk saudara, tidak dibiayai oleh siapapun. Bahkan ketika ditanya, kamu siapa yang membiayai? Tidak ada, saya minta beasiswa, saya katakan. Oke, tunggu sebentar kamu keluar. Begitu keluar, kamu udah ada yang kasih beasiswa. Siapa Pak? Tidak boleh kamu tahu, kamu kasih nilai terbaik buat dia. Ya, saya bersyukur saudara, saya lulus dengan nilai terbaik. Saudara, selama pembentukan Tuhan, nggak ada yang nanggung saudara. Uang tapi selalu ada. Kalau tinggal 50.000 saya udah berlutut nangis sama Tuhan. Tuhan lihatlah uang dompet anakmu tinggal. Tiba-tiba ada yang kirim gitu ya. Waktu ikat pinggang saya rusak saudara. Ya, saya bilang Tuhan ikat pinggang saya udah rusak. Saya mau weekend di satu gereja. Ada cara Tuhan. Begitu masuk ke sana, tiba-tiba ada anak sekolah minggu bawa kado. Lause, ya, kasih saya. Saya bilang, Tuhan ini pasti ikat pinggang. Betul saudara, kok Tuhan tahu ya, gitu ya, ikat pinggang. Waktu sepatu saya mulai ketawa, saudara, mulai robek gitu ya. Saya bilang, Tuhan, sepatu anakmu mulai ketawa. Saya bilang gitu kan. Pas hari Minggu tiba-tiba dosen saya telepon saya, Man, kamu datang ke sini. Kenapa? Aku ada perlu. Begitu saya sampai, dia katakan, tadi saya melayani ada yang ngasih sepatu ke saya. Kayaknya saya gak cocok, buat kamu cocok. Gitu. Kok bisa ya? Saya tinggal ngomong sama Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat apa yang saya butuhkan. Saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan, tolong. Dan di sini saya melihat, semakin saya menghitung berkat Tuhan, semakin saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Semakin yakin Tuhan akan ke depan menolong saya. Itulah yang membuat saya belajar setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dengan menghitung berkat Tuhan, kita diajar untuk apa? Setia. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan seperti yang dikatakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Itu akan membuat engkau tetap setia dan terus berharap kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin selain apa yang saya paparkan tadi, saudara, mungkin ada lebih banyak lagi alasan mengapa kita perlu menghitung berkat Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh abaikan, saudara. Yang Tuhan tidak mau kita lakukan apa, saudara? Jangan pernah menghitung berkat orang lain. Kenapa, saudara? Ada alasannya. Kita lihat. Yang pertama, kalau kita mencoba menghitung berkat orang lain, maka kita akan cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan orang itu. Kenapa? Ini akan berdampak, kita bisa iri. Ketika kita melihat dia lebih berhasil, mungkin kita tidak bisa terima. Kenapa dia bisa berhasil? Mungkin kita komplain sama Tuhan dan sebagainya. Atau
kita bisa menjadi sombong. Ketika kita mencoba bandingkan dengan dia, berkatku lebih banyak. Kita berpikir kita lebih rohani, maka kita diberkati. Kita menjadi sombong. Ya, kita akan cenderung membanding-bandingkan diri kita dan orang lain. Yang kedua, saudara, kalau kita menghitung berkat orang lain, maka kita akan timbul rasa tidak puas. Tidak puas, merasa tidak cukup, dan akhirnya tidak bisa menikmati hidup, gitu ya. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Dan parahnya lagi, kita bisa tamak. Kita menjadi serakah, gitu ya. Dan selalu ingin lebih dari orang lain, tidak mau lebih rendah dari orang. Kita mau terus mau lebih dari orang lain. Dan yang ketiga, itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita akan merasa Tuhan tidak adil lah ketika kita merasa kurang dibandingkan orang lain. Kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak fair. Bahkan kita akan bersungut-sungut. Dan mungkin kita akan mulai jual beli dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata aku mau pelayanan, kalau enggak aku mundur aja. Gitu, mulai ngancam Tuhan dan sebagainya. Kita mulai mundur dari pelayanan, bahkan rohani kita juga akan menjadi mundur. Kenapa? Seperti ini. Nah, saudara, jangan pernah menghitung berkat orang lain. Tuhan tidak izinkan itu. Hitunglah berkatmu sendiri. Amin, saudara. Ketika engkau belajar menghitung berkat Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan kagum pada Tuhan dan kau hormat kepada Tuhan. Yang kedua, engkau tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, itu yang membuat kau bisa menikmati berkat Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Dan yang terakhir, akan membuat kau tetap setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari hamba-Mu Daud. Biarlah kami boleh belajar menghitung berkat kami sendiri, bukan berkat orang lain. Karena dari situ kami akan belajar untuk melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami anak-anak-Mu. Bahkan ketika kami berhenti menghitung sekalipun, berkat-Mu tetap mengalir. Itu akan membuat kami kagum dan hormat kepada-Mu. Itu yang membuat kami bisa bersyukur kepada-Mu. Bisa membuat kami menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Dan tidak bersungut-sungut. Dan membuat kami belajar untuk setia kepada Tuhan. Dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, di saat pandemi seperti ini, jangan biarkan kami menjauh daripada Tuhan. Biarlah ini saatnya kami belajar untuk melihat ke belakang bagaimana Tuhan sudah menyertai kami sebelumnya. Dan kami juga percaya ke depan Tuhan tidak akan membiarkan kami. Karena itu janji-Mu. Ajarlah kepada kami untuk setia dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Belajar menghitung berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kesehatan yang Kau beri, nafas kehidupan yang masih Kau beri, itu adalah anugerah yang luar biasa, bahkan keselamatan yang melebihi dari apapun. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Mukse untuk firman Tuhannya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan angkat satu pujian dan teman-teman boleh memberikan persembahan lewat rekening yang tertera di layar ya. Kita angkat pujian, Give Thanks.
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam masa-masa pandemi ini, hari-hari yang sulit ini, kami terus bisa mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk warta, untuk persekutuan berikutnya itu tanggal 26 Desember 2020. Oke. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyoman yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat memberkati. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memelihara dan memberkati Boksu dan juga keluarga. Terima kasih. Dan untuk doa berkat kami minta kesediaan Pendeta Iwan untuk berkat. Saudaraku, sebelum saya sampaikan doa berkat, saya akan tambahkan warta sedikit. Persekutuan kita tanggal 26 Desember itu sekaligus kita adakan perayaan Natal Persada. Oke. Ya, catat baik-baik. 26 Desember jam 19.30 persekutuan sekaligus perayaan Natal Persada dengan tema God with us. Ya. Saya harap saudara tidak ketinggalan untuk join karena ada acara-acara menarik. Tentu yang ditunggu-tunggu adalah acara dari anak-anak kids ya. Anak-anak yang akan menari dan menyanyi, dan juga tentu artis-artis Voice of Love ya dari King Mi Medan, dan nanti ada drama singkat ya yang akan memberkati saudara. Jangan lupa saudaraku, di masa pandemi ini kita tidak boleh dikalahkan sehingga kita lupa akan Natal. Biarlah sukacita Natal tetap ada pada saudara ya. Oleh sebab itu saya minta saudara catat baik-baik 26 Desember jam 19.30 join bersama perayaan Natal Persada. Oke, baik. Sekarang silakan saudara yang ada di sini bangkit berdiri. Demikian juga saudara-saudara yang mengikuti persekutuan online dari rumah, dipersilakan bangkit berdiri. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa 26 Desember. Terima kasih.